ya. Jadi ada di surga itu ada ruang tunggu juga untuk orang-orang yang akan antri masuk surga. Sampai ketika Rasulullah menoleh ke belakang, siapa yang hadir? Ibu-ibu ternyata yang dipersilakan masuk setelah Rasulullah. Kalau bahasa sekarang adalah emak-emak gitu, atau bunda-bunda. Hah? Kok emak-emak yang datang? Ternyata siapa dia? Dialah para pemelihara anak yatim. Ibu-ibu, termasuk mungkin ibu janda yang memiliki anak yatim, yang memelihara dengan penuh kasih sayang, tidak sedikit pun menghardiknya, tidak sedikit pun mencacinya, tidak sedikit pun menyakitinya. Tiket surga setelah Rasulullah. Kemudian siapa lagi? Tadi hakaza tadi. Orang-orang pemelihara anak yatim itu ibaratnya bergandengan terus dengan Rasulullah. Azab Allah apa yang berani mendekati Rasulullah? Tidak ada. Siksa apa, api neraka apa yang akan bisa menjilat mendekati Rasulullah? Tidak ada. Karena Rasulullah akan selalu berdampingan dengan orang-orang yang memelihara anak yatim. Sehingga bergemuruhlah orang-orang di padang mahsyar yang sangat iri. Andai saya tahu begini kemuliaannya orang-orang pemelihara anak yatim, mungkin saya akan memiliki anak yatim sebanyak-banyaknya. Jadi, begitulah keadaan di padang mahsyar, di mana Rasulullah kemanapun Rasulullah mencari jamaah, mencari umatnya, di sana Rasulullah sudah dikelilingi oleh para pemelihara anak yatim. Dan di dalam sebuah hadis Tabrani mengatakan bahwa seseorang yang mencukupi kebutuhan anak yatim, dia masuk surga. Betapa mudahnya tutorial masuk surga itu ternyata. Kita mencukupi kebutuhan anak yatim, dijamin masuk surga. Jadi kalau sekarang ada tutorial cara berdagang dengan online dan sebagainya, harusnya ada tutorial masuk surga, cara mudah masuk surga, yaitu dengan memelihara anak yatim. Jadi anak-anakku, anak-anak yatim panti asuhan Aisyah dan panti asuhan AR Bahrudin, kalian adalah orang yang banyak memuliakan manusia. Kalian ini adalah orang yang tinggi derajatnya. Jadi kalau seandainya kalian tuh bukan orang yang harusnya sedih, harusnya minder, bukan. Justru kitalah yang membutuhkan anak-anak tadi, bukan anak-anak tadi yang membutuhkan kita. Kita akan mendapatkan tiket ke masuk surga, cara mudah masuk surga dengan memelihara anak yatim. Tetapi tiket ke surga itu pastilah tidak mudah. Ibu Hazamah dan Ibu Indah dan Ibu Zakaria pasti sudah mengalami betapa jalan-jalan terjal yang harus dilalui. Tidak semudah itu, karena itu tiketnya masuk surga. Tapi bagaimana dengan uang yang sedikit harus bisa mencukupi banyak orang. Walaupun Allah akan mengiringi dengan kemudahan-kemudahan. Dan alhamdulillah saya juga punya anak, mengasuh anak yatim dan duafa, jumlahnya 43 orang tetapi non panti. Ada banyak, tapi salah satunya yang saya ingin ceritakan, dia memiliki kelainan IQ-nya rendah sekali dan autis juga, jadi kompleks sekali permasalahan dia. Kalau kita lagi makan itu, dia ambil kaos kakinya dilempar ke tanah, ke nasi kita. Kalau saya ceramah itu ditarik ininya, kadang ditarik kerudungnya di depan orang-orang banyak, para tamu. Itu salah satunya. Ya, salah satunya. Nah, disitulah ujiannya salah satunya. Anak-anak yatim tidak memiliki ayah atau juga tidak memiliki ibu yang mungkin kurang pendidikannya, sehingga disitulah ujiannya. Disitulah kita harus bersabar semaksimal mungkin. Kalau anak kita mungkin dah kita jewel, karena beda mengasuh anak yatim yang tiket ke surga itu. Sekali kita bentak dia, walayahudu ala miskin ara'aital ladzi yukazzibu bidin
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang menghardik anak yatim itu selain mendustakan agama, ya, tidak berguna kita beragama. Orang yang menghardik anak yatim itu tidak diakui bahwa kita beragama Islam, saking hukumannya berat. Berat sekali orang yang menghardik anak yatim itu. Dia dianggap pendusta agama. Dia bukan golongan Rasulullah. Ketika kita menghardik anak yatim, maka memerah langit. Langit itu memerah karena malaikat ikut marah terhadap kita. Jadi tadinya kita mengasuh anak yatim, ingin membimbing anak yatim, karena kita tidak mampu mengendalikan kesabaran, tapi bukan surga yang kita dapatkan, tetapi kutukan dari langit. Merah, mengerikan. Jadi disitulah tiket ke surga itu harus kita jaga keikhlasan dan kesabaran kita. Anak kita mungkin kita jewer lagi makan, dilempar kaos kaki, kadang-kadang dilempar masker dia. Saya bisa bilang sama teman-teman, sabar, ini ujian keikhlasan. Ikhlas itu pasti ada ujiannya, karena pahalanya besar. Kita sekali aja membentak dia dengan sebuah emosi marah yang biasa kita lakukan mungkin kepada anak kita, tetapi di situ berbeda. Dianggap kita sebagai pendusta agama. Merah langit karena kutukan dari malaikat buat kita. Ini yang kita jaga, saling mengingatkan sesama pengurus panti. Saling mengingatkan setiap saat, jangan marah, sabar. Nah itu kencing sembarangan, kencing sembarangan di depan tamu dan sebagainya. Jadi karena kita mau masuk surga, kita harus sabar. Jadi kunci yang pertama adalah ikhlas dan sabar. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu tidak memperdulikan komentar manusia. Ketika kita dipuji, wah hebat ya, punya anak yatim banyak, biasa aja. Biasa aja karena ini kebutuhan kita, bukan kita hebat. Karena ini pertolongan dari Allah, bukan kita hebat. Karena ini hidayah yang Allah titipkan tanpa kita minta, tanpa kita sadari, bukan kita hebat. Begitu juga ketika dapat celaan-celaan. Alah, paling itu dia ambil untung dari punya anak yatim itu, supaya gampang cari dananya. Mungkin ada yang mau bilang gitu, mungkin saja ada. Kemarin coba mana dana dari sana? Ternyata cuma makan anak-anak cuma seperti ini. Itu biasa aja. Ikhlas itu sepi, tidak memperhitungkan komentar manusia. Karena kita berhadapan dengan Allah, kita yang tahu hati kita dengan Allah. Biarkan komentar, dipuji tidak terbang, dicela tidak tumbang. Jangan aku saiki udah gak mau lagi ngurusin anak yatim. Orang-orang pada memfitnah, orang-orang pada tidak percaya, orang pada menghina. Nah itu berarti kita mengurus anak yatim bukan lillah lagi, bukan karena Allah, tapi karena komentar manusia. Beda lagi ketika kita disanjung-sanjung, hebat anak yatim, Anda itu luar biasa. Langsung kita, besok kalau datang bapak itu ya, kalian harus bilang bahwa makanannya enak, bajunya bagus dan sebagainya. Itu sudah beda lagi. Sudah beda lagi apa yang di hati kita. Ikhlas, kita bebas dari komentar manusia. Dan yang kedua, ikhlas itu adalah kita berbuat baik, kemudian kita lupakan. Bahwa kemarin seluruh gaji kita selama 10 bulan kita sumbangkan untuk anak yatim, lupakan setelah itu. Nggak usah disebut-sebut, aku kok nggak diundang, aku kan ngasih 10 bulan gajiku loh. Nggak perlu disebut, lupakan. Kita ketemu dengan gaji kita itu nanti di akhirat, di mana akan ditimbang amalan kita untuk memperberat timbangan kita. Lupakan setiap kebaikan, lupakan setiap kebaikan, lupakan. Kita berhitung dengan Allah, kita berdagang hanya dengan Allah. Kemudian ikhlas tadi, kita hanya mengharapkan balasan di akhirat. Tidak sedikit pun kita mengharap balasan di dunia. Itu ikhlas.
Kita berdagang dengan Allah. Apa sih balasan di dunia ini yang kita inginkan? Tidak ada harganya balasan di dunia ini. Cuma ecek-ecek, cuma sedikit, cuma sebentar aja. Pada saat ini kita disanjung-sanjung. Besok orang yang mensanjung itu sudah lupa gitu. Sama kita udah lupa gitu. Tetapi ketika di akhirat, khalidina fiha abadan, selama-lamanya kekal abadi. Bapak, Ibu, dan anak-anakku semua yang dirahmati Allah, nun jauh di sana di Kalimantan, kalau saya tidak salah Kalimantan Tengah atau Barat ya. Kenapa saya ngerti? Karena ada di kampung saya yang tiba-tiba diajak ke Kalimantan, Ada ini yayasan ini ada orang kaya di Kalimantan mau ngajak ibu dan 3 anaknya. Kebetulan tetangga saya, suaminya sudah meninggal. Berarti yang 3 masih kecil-kecil, masih anak yatim. Katanya di sana mau dikasih penghidupan, mau disekolahin. Curiga kan kita? Ya, saya sama suami, waduh, anak itu kekeh, padahal kan masih ada orang tuanya. Jangan lah, itu siapa kita nggak tahu, kita nggak kenal. Kamu di mana? Enggak lah, bapak ini sudah tua, ibu ini sudah tua. Tak bisa, kita bisa mengunjungi kalian. Tapi entah kenapa anak itu tuh, saya pengen anak saya sekolah tinggi, Pak. Saya tidak mampu, saya sebagai istri saya tidak bekerja. Bagaimana menyekolahkan anak-anak yatim ini, Pak? Sedangkan saya menumpang dengan bapak ibu yang sudah sepuh aja, saya sudah tak tega. Mungkin ini jalan anak-anak yatim, Pak. Udah akhirnya dibawa. Mereka udah disiapin tiketnya, tambah curiga kita. Ada apa ini? Disiapin tiketnya, terus akhirnya apa? Diam-diam saya dengan suami membuntuti rombongan mereka sampai ke Solo. Sampai ke Solo akhirnya sambil dibujuk-bujuk juga orang itu, sampai dengan di lapangan terbang, anak itu tetap kekeh pengen berangkat dengan rombongannya banyak, berbis-bis ya, berbis-bis. Akhirnya sudahlah Pak, kita tinggal mendoakan karena dia sudah punya keinginan seperti itu. Pergilah. Ternyata siapa mereka itu? Sampai sekarang kalau sudah tidak salah sudah lebih dari 5 tahun anak-anak itu di sana, dan kabarnya selalu menyenangkan bahwa anak ini punya prestasi, sudah disekolahkan dan diberi kehidupan yang layak. Di sana ternyata di tengah hutan. Itu jalan ke sana itu susah. Ternyata bapaknya itu akhirnya menyusul. Di sana itu nyambung motor boat, pokoknya di tengah hutan. Pas kita di tengah ada lampu yang terang benderang, disebutnya Istana Anak Yatim. Santrinya 1.700 orang. Semua disekolahkan, keluarga janda-jandanya diberi penghidupan yang layak, dan tempatnya ada kolam renang, ada tenis, makan enak dan sebagainya. Pemiliknya, kenapa? Siapa ini yang membiayai ini semua? Saya lupa siapa namanya. Kenapa kamu bisa mau seperti ini? Karena saya juga anak yatim. Saya tahu betapa saya susahnya untuk sekolah, betapa saya harus menangis pulang sekolah karena tidak bisa ikut ujian karena tidak punya uang ibu saya. Betapa saya berhenti dari sekolah karena tidak bisa menyambung sekolah. Kemudian Allah memberi saya rezeki banyak. Saya sudah berjanji apapun yang saya dapatkan, hasilkan adalah untuk anak yatim. Dan di sana anak yatim dimuliakan luar biasa. Namanya juga istana anak yatim. Seperti saya lihat adik-adik cantik-cantik semua, kerudungnya bersih, bajunya bagus. Ini adalah salah satu cara kita memuliakan anak yatim. Mudah-mudahan Allah memperjalankan para donatur ke sini kembali, kemudian ini dirubah menjadi istana yang bikin bertambah nyaman anak-anak yatim semua ini. Karena sekali lagi yang membutuhkan mereka adalah kita. Karena siapa yang tidak ingin masuk surga? Ustazah hafal Quran, hafizah 30 juz, datang ke sini dengan niat ingin memuliakan anak yatim, mengajari tahfiz buat anak yatim. Masya Allah, menjaga akidah anak-anak. Hadirkan ulama-ulama yang bisa menjadikan mereka juga ulama, menaikkan derajatnya. Saya yakin
Ustazah ini tidak untuk mencari harta dunia. Kalau mau mencari harta dunia itu di luar sana, ngajari para istri-istri konglomerat itu uangnya gede banget. Tapi justru ke sini karena ingin juga mendapatkan kemuliaan tadi, paham bahwa di sini yang akan mengantarkan kelak ke surga. Dijaga akidah, dihadirkan guru-guru yang hebat-hebat, diajari kewirausahaan. Di antara kita mungkin ada teman-teman yang sukses, Pak Hakim dengan cateringnya, diajarin anak-anak belajar sehingga nanti mereka bisa berdiri sendiri di kakinya sendiri, buka catering yang lebih besar mungkin nanti, maka pahalanya tetap mengalir kepada Pak Hakim. Atau mungkin nanti didatangi lagi fotografer dari Jogja misalnya, diajarin mereka bisa berwirausaha. Itu bayar dengan doa aja cukup. Bukan cukup, lebih dari cukup. Dengan apa saya membayarnya ya? Dengan doa. Kalau berapa mau berani bayar dibandingkan dengan doa anak yatim? 5 juta. 5 juta itu bukan sampai sebulan habis. Tetapi doa anak kita menjadi sukses, keluarga kita menjadi sakinah, rezeki kita menjadi lancar, itu doa-doa anak yatim tadi. Siapa yang gak ikhlas mau memberikan ilmunya, mengajarkannya? Semua yang akan berebut di sini, di dunia aja gak kelihatan kok betapa anak yatim itu dimuliakan oleh Allah. Didatangkan orang-orang yang berkeinginan untuk lembut hatinya. Tadi Ustazah Indah juga bilang, datang aja bantuan dari mana-mana datang. Dan mungkin kalau semuanya ada ini dari siapa, banyak banget segepok orangnya nggak mau diketahui namanya, mungkin saja itu dari malaikat. Inilah keajaiban anak yatim itu yang akan iri para penduduk akhirat nanti bagi orang-orang yang bisa mengasuhnya. Tapi sekali lagi di dalam surat Duha ayat 9 ya, amal yatimah fala takhar. Jangan sekali-kali mengambil haknya. Maka ketika kita mengumpulkan orang-orang yang akan mengasuh, cari orang-orang yang tidak berkeinginan dengan harta anak yatim tadi. Bukan mencari uang di situ. Cari orang-orang yang benar-benar tidak pengen. Jangan ini dapat sumbangan dari sekian ratus juta, 2,5% loh. Kalau perlu uang kita keluarin. Karena kaburat maktan indah wala anta kulu malah taf'alu. Sungguh buruk, sungguh jelek orang-orang yang bisa mengatakan tapi dia tidak melakukannya. Kita minta dana tapi kantong kita sendiri nggak pernah keluar, rugi. Cuma bisa ngajak-ngajak, ayo sumbang, tapi kita sendiri kantong kita nggak keluar. Benci Allah, jelek. Kan saya sudah tenaga, harta dan jiwa. Ma, sekarang anak saya sudah bukan 2 lagi, udah 40. Loh siapa Pak? Itu anak-anak yatim. Maka gaji saya sekarang tidak semua full untuk keluarga. Ada 40% buat yatim piatu. Loh kan sudah ada, makan sudah ada, sekolah sudah ada dari donatur. Kita jadikan anak yatim ini memiliki istana, baju yang bagus-bagus. Jangan nerima yang bekas. Jangan mau nerima yang bekas. Ini untuk panti asuhan yang jelek-jelek. Yang jelek-jelek buat anak kita. Kasih mereka, muliakan mereka. Karena besok mereka yang akan bersaksi di hadapan Allah. Dialah yang memberikan saya pakaian yang bagus-bagus. Kasih sepatu yang bermerek seperti orang lain. Kasih minum susu. Kasih telur. Kasih makanan yang sehat. Kasih pendidikan yang layak, yang bagus. Datangkan
mempelajari tafsirnya, akidahnya. Karena pada suatu hari Hana, ibu daripada Maryam atau nenek daripada Nabi Isa, 30 tahun dia berdoa untuk memiliki anak. Siang malam dia berdoa sampai akhirnya Allah kabulkan di usia dia 70 tahun. Sebagian ada yang bilang 90 tahun sudah tua. Apa yang diinginkan Hana? Kenapa dia kekeh berdoa dia pengen punya anak? Apakah dia pengen nanti kalau saya sudah tua nanti kan ada yang mengurus saya? Atau ketika saya sudah tidak mampu mencari rezeki, maka anak-anak saya akan memberi nafkah buat saya. Siap-siap bapak-bapak, ibu-ibu yang mengharapkan atau yang mensandarkan tua kita kepada anak-anak, siap-siap untuk kecewa. Ini anak saya belum ngasih sebulan ini, tapi dia malah jalan-jalan sama suaminya. Sedih gak? Sedih. Anak-anak saya, ini anak saya yang terpisah. Tapi yang dikasih yang kecil-kecil, yang gede-gede ada di rumahnya. Saya lihat di pojokan gede-gede, tapi yang diantarin ke rumah yang kecil itu orang-orang yang menyandarkan hidupnya, menyandarkan masa tuanya kepada anak-anak, siap-siap untuk bersedih. Ada saya, anak saya dibawa saya ke rumahnya yang megah. Kamar saya bagus, dikasih saya uang banyak. Saya nggak boleh pulang. Wah, hebat anak ibu ya. Bukan, karena anak saya minta saya mengasuh cucunya supaya tenang. Kalau dengan babysitter nggak tenang bu, kalau dengan ibu nggak tenang. Jadi kita dari pagi sampai malam bagaimana mengurusi cucu-cucunya. Jadi pembantu kita di rumahnya yang megah. Itu kalau kita menyandarkan tua kita kepada anak. Maka Hana, nenek kita itu lebih cerdas daripada orang-orang yang memiliki keinginan seperti itu. Apa yang dia minta kepada Allah 30 tahun berdoa? Ya Allah, seandainya engkau berikan anak. Ini nazarku, aku bernazar kepadamu ya Allah. Seandainya aku memiliki anak, akan aku jaga anakku untuk hanya menyembahmu. Tidak ada selainmu, hanya akan aku jaga anak untuk menyembahmu. Pendidikan yang pertama untuk anak yang dilakukan anak adalah akidahnya. Akidah. Maka kita pun percuma punya anak hebat, percuma punya anak hafiz apabila akidahnya tidak kuat. Dia lebih suka dengan dunia, dia lebih mengagungkan jabatannya, dia lebih membanggakan hartanya, dia lebih mengedepankan pangkatnya, bukan akidahnya, ketauhidannya kepada Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tidak mengambil kepercayaan orang kafir, tidak mengambil teman dekat orang kafir, tidak mengambil suami atau istri orang kafir, tidak bersandar kepada selain dari Allah. Itu akidah. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Yakub ketika mengumpulkan anak-anaknya menjelang kematiannya. Apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Yakub mengumpulkan anak-anaknya? Apakah dia takut anak-anaknya miskin? Apakah dia ingin menceritakan bahwa ini warisan kalian? Tidak. Ketika Nabi Yakub akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub? Wahai anak-anakku, siapa yang akan aku sembah setelah kematian? Betapa takutnya Nabi Yakub, anak-anaknya tidak menyembah Allah lagi setelah kematiannya. Tetapi Nabi Yakub berhasil menanamkan akidah kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya hanya taunya percaya kepada bapaknya. Apa yang dikatakan anak-anaknya? Aku akan menyembah Tuhan yang kau sembah. Artinya apa? Betapa fansnya anak-anak Nabi Yakub itu kepada bapaknya. Maka ketika kita mengajarkan akidah kepada anak-anak itu akan dituruti kalau kita sudah memberikan contoh yang baik kepada anak-anak. Kalau kita sudah menjadi bapak yang baik kepada anak-anaknya, sehingga anak-anak akan memegang pesan daripada ayatnya tadi. Kembali lagi kepada Hana tadi, bahwa akan aku jadikan anakku hanya menyembah.
Yang kedua nazar anak adalah tidak akan aku jadikan anak-anakku untuk kepentinganku. Tidak akan aku jadikan untuk kepentinganku atau untuk hari tua dan sebagainya. Justru akan aku kembalikan ke jalanmu. Maka ketika lahirlah wanita cantik soleha Siti Maryam, di mana ditaruhnya? Di Baitul Maqdis, untuk menjadi penjaga Baitul Maqdis. Dibalikkan kepada jalannya Allah. Sedikit bukan karena ini 30 tahun aku tidak ingin berpisah dengan anakku, nggak ada. Dikembalikan ke jalan Allah. Karena Hana tahu, Hana cerdas. Gunanya kita memiliki anak adalah baik itu anak kandung maupun anak asuh kita adalah berguna ketika kita sudah diambil nyawanya. Ketika kita sudah tidak mampu lagi menambah amal ibadah, maka kuburan kita akan menjadi terang benderang, jauh daripada siksa dan azab kubur. Kiriman doa-doa dari anak-anak kita yang soleh dan soleh, dari anak-anak asuh kita yang menerangi alam kuburnya, yang melindungi kita sampai nanti hari penghisaban, yang akan memayungi kita ketika di mana semua orang kepanasan, yang akan mengantarkan air minum kepada kita. Dialah anak-anak yang soleh dan soleh. Itu yang diinginkan Hana ketika dia ingin memiliki anak yang bisa memanjangkan amalan saat kita sudah tidak mampu lagi. Sehingga pada suatu hari ketika kita menerima buku amalan tadi, kita akan terkaget-kaget. Ya Allah, amal ibadah saya cuma sedikit. Itu pun banyak tidak khusyuknya, tidak ikhlasnya. Sedangkan kejahatan saya banyak. Kenapa? Tiba-tiba besok itu diperlihatkan semua amalan kita, sehingga kita bisa mengukur, oh kita masuk neraka atau masuk surga. Kita bisa melihat sendiri. Tanpa bisa kita menyogok orang-orang pemberi amalan tadi. Ya, di dalam surat Al-Kahfi disebutkan orang-orang berbaptis kemudian menjerit, ya wailatani, melihat kita apa ini? La sugurata wala kabirukan ila asra. Yang kecil, yang maupun yang besar semua tertulis dengan jelas di sini. Sehingga orang-orang yang sedikit amalannya itu ketakutan yang luar biasa. Sampai celakalah aku. Tetapi ada seorang, ya Allah, kenapa amalanku tiba-tiba jadi berat, dosaku jadi ringan, dan aku dipersilakan masuk surga? Ada apa ini ya Allah? Lalu Allah mengatakan, itulah istighfar dari anak-anakmu yang soleh dan soleha. Inilah yang diinginkan oleh Hana 30 tahun berdoa, adalah tadi memetik bakti ketika kita telah tiada. Maka ketika kita hidup ini, habiskan untuk bagaimana menjadikan anak itu soleh dan soleha. Gak usah bangga dengan anak-anak yang bergelimang anak harta, dengan jabatan yang panjang. Dia tidak lebih baik dari seorang hafizah. Dia tidak lebih baik dari seorang yang dermawan. Dia tidak lebih baik menjadi orang yang selalu bertawasul billah atau wasul. Ini yang harus kita betul-betul total untuk dalam mendidik anak. Bapak-bapak yang ada di sini, ketika harus mengadakan kunjungan seperti ini, tetap ingatan kepada anak-anak. Apakah hari anak-anak sholat berjamaah di masjid ya? Biasanya kan aku yang ngopiak-ngopiak. Kalau subuh itu saya jadikan keributan, di mana seorang bapak sudah ibunya menyiapkan anaknya, dimandiin, dipakein baju sholat, dan bapaknya bawa ke masjid. Sebelumnya ibunya menitipkan uang kepada anak-anaknya. Nah, nanti sampai di masjid sedekah ya. Diajari sejak kecil sedekah itu. Dan sedekah itulah yang akan menerangi kita nanti juga. Karena tidak ada 1 rupiah pun sedekah yang dilakukan oleh seorang anak, pahalanya tidak mengalir kepada orang tuanya. Pasti mengalir kepada orang tuanya. Maka ini juga sebagai tanggungan buat kita. Ketika di sini siapa ya? Jadi jangan lepaskan hari ini bagi seorang bapak sebelum minimal mengajarkan 1 hadis dan 1 ayat Al-Quran buat anaknya.
kalau pengen menjadikan anak tadi tabungan kita di surga. Karena kita tidak bisa mengandalkan dengan ibadah-ibadah kita. Gak bisa kita mengandalkan, kita sholat belum tentu khusyuk, kita sedekah belum tentu ikhlas, yang kita lakukan kebaikan belum tentu baik. Tapi sudah jadi jaminan kebaikan seorang anak yang soleh akan menjadi amal jariah, amal yang tidak akan putus walaupun kita sudah tiada. Inilah bagaimana kita bisa meniru Hana, bahwa mendidik anak-anak kita, termasuk anak-anak asuh kita. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini punya dua ibu, yang mana yang satu adalah ibu yang melahirkan saya, yang satu ibu yang mengasuh saya. Siapa yang pantas yang saya harus hormati, baktini lebih dahulu? Siapa yang harus saya bakti lebih dahulu, yang harus saya hormati lebih dahulu?" Ada dua ibu, yang satu melahirkan saya, yang satu mengasuh saya. Rasulullah mengatakan, dahulukan orang-orang ibu-ibu yang mengasuhmu lebih dahulu daripada ibumu. Ibumu mengasuhmu, memberi makanmu sudah wajar karena kamu anakmu. Tetapi ibu yang mengasuh, kalau bukan dia minta keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin ada orang yang mau mengasuh anak orang lain. Maka ibu-ibu asuh adalah orang-orang yang harus lebih dihormati, harus lebih disayangi, dibakteni, didoakan. Ini yang akan kita minta kepada anak-anak yang kita asuh dengan susah payah, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak-bapak, Ibu, saya akhiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf apabila kekeliruan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.